Halo Gamers, kembali lagi di podcast Sisgim episode ketiga dengan saya Tria Putri Arumi selaku host pada acara kali ini. Nah, di episode podcast kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu nih Gamers, yaitu Maritza Anidia Putri, kerap dipanggil dengan nama Maritza. Halo Maritza. Halo Gamers. Nah, Maritza ini berasal dari SMP Negeri 1 Kota Binjai Gamers, dan juga Maritza merupakan ketua OSIS SMP Negeri 1 Kota Binjai, dan juga Maritza pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS pada masa periode pertama. Iya. Nah, dengar-dengar nih Gamers bahwa Maritza mempunyai hobi, yaitu hobi berpublic speaking. Dan kira-kira apa sih alasan Maritza memilih public speaking sebagai hobi Maritza? Oke, sebelumnya ini Maritza jelasin dulu. Boleh Ke ya? teman-teman Gamers, boleh nggak nih perkenalan dulu? Boleh Boleh dong. ya. Oke. Hai teman-teman Gamers, saya Maritza Anidia Putri. Sekarang usia saya 14 tahun dan saat ini saya menempuh pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kota Binjai. Seperti pada informasi di awal tadi, saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Binjai periode 2024-2025. Dan alasan saya hobi berpublic speaking itu karena menurut saya nih ya Kak, kalau public speaking itu ilmu dasar kita, gimana cara kita untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekolah kita, mulai dari teman-teman kita, kemudian sebagai seorang ketua OSIS kan pasti kita bersosialisasi ya kepada lingkungan luar sekolah kita juga, teman-teman sesama kita, itu ilmu dasar yang harus kita punya gitu. Jadi awalnya saya suka berpublic speaking, kemudian jadi hobi saya, dan saya itu berpublic speaking itu melatih kepercayaan diri tentunya bagi saya. Oke, dan dengar-dengar nih Gamers bahwa Maritza mempunyai cita-cita sebagai dokter reumatologi. Hebat banget nih Maritza, bercita-cita sebagai dokter reumatologi. Kira-kira apa sih alasan Maritza mempunyai cita-cita sebagai dokter reumatologi? Ya. Untuk cita-cita yang saya pilih juga dokter reumatologi. Pertama itu saya terinspirasi dari dokter ibu saya. Buat yang belum tahu, jadi ibu saya itu punya penyakit namanya autoimun. Ada mungkin teman-teman Gamers yang udah tahu atau belum pada tahu nih tentang autoimun. Jadi autoimun itu Gamers, itu tuh penyakit yang dimana imunnya itu malah merusak tubuhnya sendiri. Nah, jadi dengan melihat kondisi ibu saya yang seperti itu, saya tuh pengen gitu, awalnya tertarik ngelihat dokternya seperti ini gitu. Apalagi kan susah ya nyari dokter yang bisa nanganin penyakit ibu saya gitu. Dan dari situ saya terinspirasi buat saya harus jadi dokter ini gitu. Saya harus jadi dokter reumatologi sebagaimana saya bisa menolong ibu saya, orang-orang seperti ibu saya gitu. Gimana? Berarti nanti ibu kamu itu nggak perlu jauh-jauh buat berobat, karena bisa berobat sama kamu sendiri nih sebagai dokter reumatologi. Nah, Gamers, bahwa Maritza ini juga memiliki beberapa prestasi. Nah, prestasi diantaranya yaitu Maritza merupakan juara umum kelas 7, 8, dan 9, dan juga Maritza pernah meraih juara 2 pada kompetisi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga Maritza pernah meraih medali perunggu pada JSO atau Junior Science Olympiad pada tahun 2023 bertepat di Medan ya Maritza. Iya. Nah, itu gimana sih ceritanya Maritza bisa ikut kompetisi JSO dan juga kompetisi OJK? Oke, satu-satu nih ya. Kita mulai dari OJK dulu. Boleh. Oke, kalau OJK itu lomba cerdas cermat kemarin. Kebetulan Maritza dipilih langsung dari sekolah. Itu kami ada 3 orang Kak, satu regu, 3 orang, dan itu lombanya di BSM. Di BSM. Kemudian kita
mulai dari seleksi awal nih, itu pertanyaannya tentang OJK apa OJK. gitu, itu emang langsung dipilih dari sekolah kan, buat regu dari sekolah, perwakilan sekolah nih. Sampai sana kita dilombakan tuh sama beberapa SMP yang ada di Kota Binjai. Seleksi sampai akhirnya di seleksi akhir itu kita dapat juara 2. Nah, kalau kompetisi JSO. Kalau JSO sih saya itu awalnya tuh pengen nambah prestasi di luar. Dan ada temen saya kebetulan dia itu sering ikut olimpiade. Olimpiade dan dari situ dia ajak saya. Mau nggak ikut nih olimpiade gini gitu kan. Akhirnya saya memutuskan buat ikut tuh olimpiade itu. Awalnya iseng-iseng ini kan buat nambah pengalaman aja. Waktu di sana itu nggak ada yang gimana banget, yang pokoknya pasrah aja nih sama Tuhan ya kan. Kita ikuti aja alurnya. Saya coba ikut olimpiadenya, ikuti pelajari materi-materi soalnya yang sebelumnya mungkin pernah keluar di olimpiade sebelumnya, dan alhamdulillah waktu pengumuman saya dapat juara perunggu. Wah, hebat banget ya Gimars Maritja ini. Nah, boleh dong nih kita sharing-sharing tentang pengalaman Maritja selama menjabat 2 periode. Di mana pada masa periode pertama Maritja menjabat sebagai wakil ketua OSIS, dan pada masa periode kedua ini Maritja menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, kira-kira event-event apa aja nih yang udah pernah Maritja laksanakan pada Maritja menjabat sebagai ketua OSIS? Untuk event yang Maritja sudah laksanakan pada saat menjadi ketua OSIS itu, pertama ada event wajib di sekolah kita. Itu seperti event 17 Agustus, hari-hari besar nih. 17 Agustus, Hari Guru Nasional, ya kan. Untuk MPLS juga, untuk murid baru itu biasa kita ada acara sedikit, program kerja pada saat itu. Dan untuk program kerja tambahan sih, kan semua program kerja yang kita lakukan itu tidak berjalan semuanya pasti mulus kan Kak? Iya benar. Pasti ada struggle-nya. Iya benar. Benar sekali itu. Nah, kalau Maritja sendiri, ketika misalnya Maritja mengadakan event nih, ada program kerja event dan event itu mungkin tidak bisa dilanjutkan, Maritja ganti eventnya gitu. Event wajib itu kan kalau misalnya OSIS SMP itu biasa mungkin ada class meet. Nah, ini sesuai pengalaman Maritja ya Gimars. Nah, pada class meet kemarin itu mungkin ada kondisi yang buat kita tuh nggak bisa lanjutkan kegiatan class meetnya gitu. Kondisinya mungkin harus kita cut itu kegiatan. Jadi Maritja ganti kegiatannya dengan kegiatan fun match kalau kemarin itu. Itu kegiatan seperti apa itu? Fun match itu kegiatan olahraga yang kalau kita kan kelas meet itu ada yang futsal, ada apa. Nah, itu sama seperti futsal apa, tapi itu bedanya fun match itu dia bermain dengan tanda persahabatan. Berarti have fun doang have fun doang, iya, have fun aja gitu. Tidak ada paksaan dan tidak ada yang cari-cari kemenangan gitu di situ. Nah, kan Maritja ini sudah menjabat 2 tahun atau 2 periode. Nah, kira-kira itu sudut pandang Maritja mengenai organisasi siswa intrasekolah atau OSIS itu gimana sih? Sudut pandang Maritja tentang OSIS sih, OSIS tuh suatu organisasi di mana kamu tuh di situ dibentuk nih dari awalnya yang mungkin kamu kurang bersosialisasi, kamu kurang bisa lihat kondisi lingkungan kamu. Nah, di OSIS tuh adalah organisasi yang bisa membuat kamu tuh gimana ya Kak? Membuat kamu tuh lebih peka akan lingkungan sekitar kamu. Kemudian di OSIS tuh membentuk jiwa kepemimpinan kamu. Kemudian juga dari OSIS tuh kamu bisa punya banyak pengalaman dengan teman-teman yang mungkin kalau sekarang kan mungkin teman-teman di kelas terbatas ya, paling berapa orang. Dan karena ikut OSIS, dari pengalaman pribadi saya nih kebetulan dengan OSIS yang awalnya saya kan pendiam, kalau di sekolah saya pendiam nih kebetulan. Jadi yang kayak mungkin saya jarang ada kenal dunia luar sekolah.
lingkungan sekolah kelas-kelas lain, teman-teman kelas lain tuh saya kurang kenal. Dan dengan OSIS tuh jadi jalur buat saya tuh bisa kenal sama kakak-kakak kelas saya tuh awalnya waktu saya kelas 7, kakak-kakak kelas saya, kemudian teman-teman yang beda kelas sama saya gitu. Dan pastinya pengalaman teman-teman kita itu kita mendengarkan, kita bisa mendengarkan, kemudian ikut serta dalam kegiatan-kegiatan itu, bekerja sama teman-teman. Suatu hal yang pastinya sangat menarik banget sih. Nah, kira-kira nih ada nggak tuh tips and trick buat teman-teman di luar sana tentang gimana sih cara Maritja membagi waktu Maritja dalam berorganisasi dengan waktu belajar Maritja? Karena seperti yang kita ketahui nih Gimers, bahwa Maritja ini merupakan juara umum pertama kelas 7, 8, dan 9. Oke. Cara Maritja sih untuk ngebagi ya Kak, antara waktu belajar nih kan sama waktu berorganisasi itu tentunya Maritja sesuaikan dengan satu hal itu yang penting, yang biasa tuh dianggap remeh tuh sama orang-orang. Pertama itu bikin schedule. Okay. Kalau orang-orang tuh biasanya, alah ngapain sih bikin schedule kayak gitu, yang penting jalanin aja gitu kan. Dan menurut Maritza, bikin schedule itu penting. Jadi kalau Maritza nih ya Kak, besok nih mau mempersiapkan kerja event ini. Iya benar. Oke. Jadi dari malam Maritza udah siapkan schedule Maritza. Jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua, jam pelajaran ketiga, jam pelajaran keempat, kelima, keenam. Maritza mau ambil waktunya buat rapat sama teman-teman buat mempersiapkan itu. Maritza udah izin ke guru sebelumnya. Jadi guru juga tahu kan, ini mau menyelesaikan ini, jadi guru pasti ngasih space buat kita. Dan alhamdulillahnya selama ini sih guru-guru di SMP 1 itu tidak pernah yang namanya memberatkan Maritza buat ngerjakan program kerja Maritza. Mereka memaklumin gitu, asal ya izin. Nah, tadi kan Maritza nih datang nih ke SMK swasta Galang Insan Mandiri. Nah, kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan untuk SMK swasta Galang Insan Mandiri nih dari Maritza sendiri? Maritza datang tadi. Iya. Untuk kesannya sih datang ke sini, Maritza amazing banget lihat sekolahnya, teman-teman Gimers. Pertama Maritza juga udah lama kan nggak lihat game, dan dulu game itu hanya mungkin satu bangunan aja tuh. Nah sekarang game itu udah luas ya, Ibu juga udah luas bangunannya, udah luas banget. Dan ini ada yang namanya factory teaching apa? Iya, factory teaching. Dan di situ ada hasil-hasil dari yang di SMK itu. Iya, benar. Kerja nyatanya di sini. Dan itu Maritza bilang untuk SMK wow banget sih. Jadi murid-murid juga bisa terjun langsung gitu kan. Iya, benar. Kayak hebat banget. Oke. Amazing. Oke. Mungkin segini aja episode podcast kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.